Shalom. Huriani Tuhata nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hami pangulani huriata jumolo hupasat hami tudamang dainang nang naposo bulung. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Asa tapuka ma parminggota di bagasat tikion. Ima minggu patoluhon dung Trinitatis. Namar lapatan hasitolu sadaon ni debata. Dohot odolan ni mingguta. Pangaramotion ni Jahoba di saluhutna. Atong tapahibul marohata mamuji debata. Marhite-hite parminggota di tikion. Marhahohomon mahita. Amen. Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 114 ayat sada rodi ayat tolu. Wonder
Ayun ang magohangin ay natin lubos mi. Aluhon masibolisi ay najorbut parulani mahamiyon sude. Hoton di parmadi ay say tatap hamiyon. Opo kon haholongon mi turohan hamiyon. Pasadarohan ati urton dinani lau mangihuton das makasih holi sondang ni marholong pardengan pasai. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Nungati buhian di idarohaku Jehova ninna ibanado, haholongon saleleng-leleng na hubaen makaholongi ho, dibaheni hutogu-togu ho marhite-hite asini roha. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, basa-basahon jala patubu maha porseaon na marsihohot di bagasan rohanami, pahot jala patugu maha porseaon nami ganup ari, asa tarbahen hami mamulus ragam ni akka pangujunan, saya jari mahami makaholongi hodohot akka dongan nami, asa hupatudon hami asini roham dohot denggan basam na balgai. Say lehon matu hami pakirimon na mangulu, asa totong marlas ni roha hami may mahon haroro ni harajonmu. Jala tarbain hami mangulahon lomo ni roham di golu si ganup ari, di bagasan goar ni anakmu Yesus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata, sian kur ina parari Kamis.
Tapuji Tuhata, marede hita sian buku ede nomor 417 ayat 2 rodi ayat 3. Dinahu ingot hatani tuhatanani dognai sai sonang mahamusude unang mabiar be disi ede ono kuma martuana porseada sai nai hujami tahoni tunahu monsoi ai garia kapidongi sai di parmudu Tuhani marabit bunga-bungain nadenggan na ulin ai di sari hon hoi mata nasidana sato kita amhina na porseai tagamon tarini Tabegema hatani debata patujuloni jamita turpuk tu ari minggu sadarion iman natar surat di Matius bidu onom mamuka sian ayat 25 rodi ayat 34 tajahama margati sorin songonon ma hatani debata alani ido ubahen nahudok tuhamu unang holsohon hamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari para biton daum marga hosa sian si panganon daum mangat daging sian para biton ise hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo saasta gajangna anggo tungsian pakol sohon ni rohana ahu madok tuhamuna gari si Salomo uju di bungaran ni hasangopon nai ibana gari somamake songon bunga-bunga sada atong unang maholsoan rohamuna madok ahama panganon nami ahama inumon nami ahama parabiton nami sai jumolo malului hamu harajaun ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon nado sude akka odeng tuhamuna
ido sahatna. Martua doaka nama nangihon hatani debata, nau peopsa jalana mangulahosa. Amen. Tapuji Tuhata maredehita sian buku ede nomor 104 ayat 1 rodi ayat 2. Maaf. Tabegema ede puji-pujian sian punguan Ina Naomi.
Tapuji Tuhata, marid dehita sian buku ede nomor 104 ayat sada rodi ayat 2. Oh Tuhan Yesus, Rajaku, tangi honau naboso, naing tokotaku dosaku. Udang dodosani tanganku, rohaku pegok dosano, nang matepenang kamataku, Huria ni Tuhata nahina holongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus di pardalanan ningoluta ndang adong hita na ia sia dosa dohot pangalausion sian patik ni debata maradopon akadongata lumobi maradopon debata alani i di bagasan serep doho uduk ni rohata tasol soli jala tatopoti madosa dohot pangalau siota di jolo ni Tuhata ohom mahita martangyang di bagasan rohat tabe. Martangyang mahita ale debata Tuhan nami nabadia amanami di bagasan Yesus Kristus mauliate ma rohan nami diho alai jupangan doha nasumurung sian ho ditiki rohami marsoba di adopanmu alai
alani pakkaholongim dihami namar dosa on. Ubaheni rodo hami nuaeng marsoba di hadapanmu, mangido hasesaan ni dosa nami, doson biru-biru nalilui, sayjot-jot do hulausi hami uhumi, sayuka ma asi-asimi dihami, jakon mahami gabe anakonmu, aladang di halomon ho hamatean ni pargeduk, alai hamu bau ni rohana do asa mangolu ibana, sesama saluhut dosa dohot pangalasion nami, ala asini roham, pahot ma asini roham dihami, asa martua hami majou goarmi, asa sude nahu ulahami, pangalaho dohot pikiran nami, au hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosa. Tangihon maahu, hamu akan namangeahi hati goran, akan namangalului Jahoba. Pabereng-bereng hamu ma dolok batu hapultahan muna, dohot godung parsumuran nahinali arwaran munai. Hasangapon ma di debatana digijang. Amen. Tabegema ede puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Tapuji Tuhata, marede hita sian buku ede nomor 400 sia puluh sia, ayat sada ditaba ayat 4. Hata apul-apulon siang mata ang mata nasundo itutong unang mabiar udongan ipehamu alani sa lampahin sa rohano. Kong ramarin hita lau mamuji Tuhani apasere parohata lau angkolong hatai urang mahu mabiar udongan ipehamu alani tatangihon ma hatani debata nagabedalan tungolunai baru di bagasan mingguta sadarion iman natar surat di ulaun ni apostel bidu 10 ayat 20 alu songonon ma hatani debata ai di bagasan ibana dohita mangolu manggulmit jala humosa songon hata nidok ni deba paredemuna sabangso dohita dohot ibana ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tutuhan debata ale Tuhan debata saipar gogoi mahami mangulahon nahobar tuhatami amen. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama. Sari hondo totong molu tasaleleng mangolu itano sahat rodi saleleng leleng nado asini rohani debata dang masari holong ni rohana tae pangulu
salpu dosa sude, ibaheni sai golong artana sumurungi. Ai gari bunga di ladangi, dohot pidong na marto ngalangiti, disari honde bata, di parmudu de bata, lam hitama sori sari honde bata, lam hitama sori parmudu de bata, asal masal porsea hita di Tuhan de bata, naholong roha sai totong lehonon nado sude, ayak kana pulsoan dingoruon disipanga non para biton nabe nasay holang mamikir hongolu nadi tanoon naso manari hongolu ditondi nasa leleng-leleng nai ayarta di portibion lau salpu dosa sude, ibaheni sai golong artana sumurungi, sai porsea mahita isi, disari hodo hita toto, unang ganggu dehita isi. Tapuji Tuhata maredehita sian buku ede nomor 15 ayat 4 sahat tu ayat onom. Diho o de
taha tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon nidongata saha porsiao di portibion, rap madokma hita. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasohatu dosan, nama no palangit doho tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe asia todi parbadia adorang sohabubuan, ido tuhata, nama naon nabernit di panghuman ni silatus, nama titarpajal do ibana di hau pinor silang, jala tua tu banuatoru dung ditanom, namulak mangolu di aripato luhon, nama naik tu surgo, laho hudul di siamun ni debata Jahoba amanai, pargogo nasohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Ahu porsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian PP GKPI Pamen. Tabegema titing namasa di huriata di nasa minggon. Salom madihita saluhudna. Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, tabegema tikting namasa di huriata di bagasan samingguon. Na parjolo retreat tunas muda GKPI Padang Bulan. Di patupado retreat tunas muda GKPI Padang Bulan sian natoari hari Sabtu sahatu sadarion Minggu 21 Juni di Taman Monaco Desa Manosuro Baru Sibiru-biru. Tatangnya konma asa denggan mardalan retreat tunas mudaon jala mangalehon pencerahan dohot pengalaman nadenggan tu aka tunas mudata. Napa duahon sakramen pandidian nabadia. Sadarion Minggu 21 Juni 2026 di patupa huriata do sakramen pandidion nabadia tutolu dakdana nanaing tardidi na niuluhon ni pandita GKPI Resort Padang Bulan Sada Pandita Janter Lubis MTH. Na patuluhon barita habot niroha. Na di hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pukul 20.05 WIB nunga marujung ngolu di Rumah Sakit Santo Boromeus Bandung, Preti Boru Marpaung, Boruni Amatate Marpaung Nahinan, dohot inata penatua M Boru Siahaan, nama ringanan di Jalan Bunga Cempaka nomor 2 Padang Bulan, ruas ni Jemaat GKPI Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor 5, tutup usia 24 tahun. Jala sadarion Minggu 21 Juni 2026 di Patupa Huriata do Pangapulion Dung Sidung Kebaktian Minggu Arianon. Rap Mahita PHJ Penatua Majelis Parari Kamis Naomi tim doa dohot ruas ni huria di sektor 5 laho mangalehon pangapulion tu keluarga na marhabot ni roha. Napa paton dak danak na sorang. Na di hari Senin tanggal 15 Juni 2026 di basa-basahon tu hatta dosa dak danak bawa tu keluarga amata hinca si tompul dohot inata Serlina Boruhuta Barat nama ringanan di Jalan Bahagia Gang Tapian Nauli masuk sektor 4. Saya dipasu-pasu jala diramoti debatama poso-posoi dohot natorasna. Napa limahon pasu-pasu perbagason, tikting parjolo. Di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 maringanan di HKI Resort Khusus Balata naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Joel Gultom
anak ni amata marihot halomuan gultom, dohot inata Fatima borusi nurat, nama ringanan di si pisang-pisang 3 Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, ruasni Huria Resort Khusus Balata, dohot Orwanna Johanna Elisia borusi Manungkalit, boruni amata B si Manungkalit nahinan, dohot inata R borusi Tompul, nama ringanan di Jalan Bunga Teratai, Gang Teratai Onom nomor 12, ruas Nihuria, GKPI Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor 5. Nama ngihut retreat seksi perempuan jemaat GKPI Padang Bulan. Tu hari Sabtu dohot Minggu naro, Tima tanggal 27 dohot 28 Juni 2020 onom, patu paon ni seksi perempuan GKPI Jemaat Padang Bulan do, retreat dohot kunjungan tuhuria GKPI Lumban Suhi-Suhi Samosir, Laos Huhud Pasahaton Tali Kasih Nasida. Tatangnyakon ma asa denggan mardalan kunjungan dohot retreaton, jalalam patoguhon holong namarsi haholongan, tu seksi perempuan GKPI Lumban Suhi-Suhi Samosir. Nama ngihut kebaktian lansia. Di hari Selasa tanggal 20 Juni 2020 onom, maringanan di Garejata, patu paun ni Huriata Muse Kebaktian Lansia bekerja sama dohot Ketua Seksi Lansia masuk pukul 10 WIB Manogot. Di sosohon tu sude ruas ni Huria na lansia asaro mandahoti kebaktiani. Nama ngihut Muse undangan sian perkantas persekutuan antar universitas. Pengurus harian perkantas cabang Sumatera Utara manggokon pengurus harian dohot komponen pelayanan GKPI Padang Bulan Medan asaro mandohoti jala berpartisipasi di kebaktian ulang tahun perkantas Medan napatolu puluwaluhon nanaing patu paon di hari Sabtu 4 Juli 2020 onom pukul 10 WIB maringanan di GKPI Medan Kota Jalan Sriwijaya nomor Sia Medan. Tema acara berjejak dalam visi, berkarya dalam misi. Narasumber Dr. Pelita Hati Surbakti STMTH. Tubarita Huria namangihut songon persembahan bunga altar, sektor namar tugas tu ulaun ibadah minggu, barita parhepengon, dohot barita penggalangan dana videotron, boima jahota di harotas kebaktian minggu sadarion. Songonima tikting di Huriata di mingguon maulia tema. Dinalaho manomu-nomu jamita hita, maredde hita sian buku edde nomor 25 ayat sada rodi ayat 2.
hari-hari. Dameni debata nasumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna oddolan ni jamitatta di minggon di hati Indonesia pemeliharaan Allah yang universal. Hata batakna songon edeni koramanek kini disarihon panarihonon ni debata ubereng dia caraton dibaen pangaramotion sestongna nadubenggan panarihonon ni debata jala dong huparsiajari turpukon dong ayat-ayat na sangat berbeda penterjemahanna jadi asa sikop klop boy tajalo jamiton songonomma tabai carana hujahahon bahasa Indonesia tu kamu alai paihuti hotamuma di bibel munai majaha di bagas roha kamu paroha kamu cerita buka ma bibelta sada Musa 20 sada ayat walu saha rodi 20 sada alai hujahahon bahasa Indonesia huhuk ma di paihuti hotamu di dia perbedaan terjemahan. Tamulai mak bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepermanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum.
Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Bapak Ibu, saya akan jelaskan ini bahasa Indonesia. Nas khotbah ini mengisahkan konflik terbesar antara Hagar dan Sarah karena anak mereka. Ada 3 sebab yang melatar belakangi konflik mereka dalam teks ini. Yang pertama ayat 8, yaitu Harwa Bulun, perjamuan besar. Pada hari Ishak disapih, Abraham membuat sebuah perjamuan besar. Disapih dalam Bible disebutkan sirang susu. Dahulu anak yang cerai susu umurnya kira-kira 3 tahun. Itulah hari peralihannya dari ASI ke makanan keras. Maka lazim sekali dulu diadakan perjamuan syukuran. Tapi spesial Ishak ini Abraham membuat satu pesta besar syukuran karena anaknya selamat dari masa bayi yang rawan penyakit. Apakah perjamuan besar ini kemudian menimbulkan sebuah kecurigaan atau kecemburuan kepada Ismail, yang pada waktu itu Ismail berumur 16 atau 17 tahun. Selisih umur mereka ada 13 tahun dengan Ishak. Itu pertanyaan, apakah ini menimbulkan kecemburuan atau sakit hati kepada Ismail? Kemudian sebab yang kedua ayat 9. Pada ayat 9 disebutkan, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak Hagar, yaitu Ismail, sedang main dengan Ishak anaknya. Nah, di situ di Bible ini tidak disebutkan satupun nama Ismail, tapi yang disebutkan adalah nama ibunya dan status ibunya Hagar. Tapi nama Ishak disebut. Yang menimbulkan kemarahan Sarah adalah ketika Ismail, bahasa Indonesia, main dengan Ishak. Di Bible kata main disebut mangarehei, artinya mengejek. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata met sahek, mengandung 3 arti. Arti pertama adalah bermain atau bercanda. Arti yang kedua adalah mengolok atau mengejek. Kata itulah yang diambil oleh Bible. Tapi ada arti yang ketiga, yaitu menganiaya atau menindas. Kata inilah yang dipergunakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 4 ayat 29 ketika dia menceritakan konflik Hagar dan Sarah. Bahasa Batak digunakan kata dilelei Ismail mengelelei si Ishak. Dan kali ini Sarah sendiri melihatnya. Artinya bahwa sebelum-sebelumnya pun Ismail sudah berkali-kali melakukan itu. Dalam bahasa sekarang disebutkan kata membuli. Jadi Ismail sudah berkali-kali membuli Ishak. Tapi kali ini dia tertangkap mata oleh Sarah. Karena itu Sarah menjadi marah. Bully itu membuat Sarah segera harus bertindak. Maka terungkaplah sebab yang ketiga, yaitu ayat yang ke-10. Di ayat 10 bahasa Indonesia dikatakan, berkatalah Sarah kepada Abram,
usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Terungkaplah, inilah latar belakang masalahnya, yaitu perebutan ahli waris, perebutan hak warisan. Jadi Ismail ketika melihat perjamuan besar itu sudah sangat mencemaskan tentang hak waris. Maka sejak itu dia sering membuli Ishak. Latar belakang masalahnya sekali lagi adalah karena ahli waris. Karena dia anak yang tertua. Jadi kalau kita perhatikan ayat 8 dan ayat 9 itu bukan peristiwa yang terjadi dalam satu hari. Ayat 8 itu menjadi sebab pertama, lalu kemudian setelah itu terjadilah ayat yang 9 di hari atau di waktu yang berbeda. Ismail yang membuli Ishak. Tapi timbul pertanyaan, mengapa Hagar yang diusir? Saya kira kita sudah pasti tahu jawabnya ya. Karena yang dilakukan Ismail itu sebetulnya bukan pikirannya, tapi pikiran Hagar. Itu sebabnya maka dalam Alkitab Galatia 4 di situ diceritakan yang terjadi konflik adalah konflik antara Hagar dan Sarah, bukan konflik antara Ismail dan Ishak. Jadi konflik itu sebetulnya adalah konflik karena pergumulan dua orang ibu mengenai anaknya. Bapak Ibu saudara-saudari, dari sini kita menangkap satu pesan bahwa salah satu konflik terbesar dalam keluarga yang bisa menimbulkan perpecahan, menimbulkan usir-mengusir adalah warisan. Tapi itu dulu. Sekarang konsep pikiran orang tentang warisan sudah sangat beda. Dulu orang berpikir warisan itu tanah dan rumah. Tapi zaman sekarang tidak itu lagi. Warisan paling berharga sekarang adalah ijazah kesarjanaan dan sertifikat keahlian. Dengan modal itu kita dapat bekerja dan gajinya kita bisa beli tanah dan rumah. Jadi ini menjadi satu pesan kepada kita, orang tua terutama, untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa sekarang warisan yang paling berharga bukan tanah dan rumah, tapi ilmu pengetahuan yang diwujudkan dengan ijazah kesarjanaan dan sertifikat skill. Tapi di atas dari itu masih ada lagi warisan yang paling mulia. Dan itulah tema khotbah kita hari ini, yaitu iman atau keyakinan atas pemeliharaan Allah. Nah, sekarang kita fokus membicarakan tentang panarihonon nidebata, pemeliharaan Allah dari teks khotbah ini. Ada 4 pesan yang bisa saya ambil kutip dari kisah ini. Yang pertama adalah jalan pikiran Allah itu selalu yang terbaik. Di sini ditampilkan pergumulan 2 orang perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu. Kita semua tahu bahwa kehadiran Hagar dalam segitiga rumah tangga Abraham itu adalah jalan pikiran Sarah sendiri. Sebetulnya Abraham percaya kepada janji Allah
bahwa dia akan memperoleh anak dari kandungan Sarah. Tapi Sarah menggunakan logika ketidakmungkinannya untuk hamil di usia yang sudah uzur. Tapi Sarah melihat betul betapa besar kerinduan Abraham untuk memiliki anak. Dan itu terbukti dari ketaatan Abraham secara total kepada Allah, karena dia dijanjikan anak. Jadi dalam ruang inilah Sarah masuk sebagai penolong suami. Dia tidak ingin Abraham memiliki double kekecewaan kepada Sarah dan kepada Allah. Maka Sarah ingin menolongnya. Lalu dia mengambil Hagar, lalu menyerahkan hambanya itu kepada Abraham menjadi istri yang kedua. Bagaimana respon Abraham? Dalam Kejadian 16 ayat 2, Abraham mendengarkan Sarah. Artinya, Abraham sama sekali tidak merendahkan atau mengkritik jalan pikiran Sarah. Dia tidak mau mengecewakan Sarah istrinya. Maka ia mendengarkan atau menuruti perkataan istrinya. Nah, sampai di situ mungkin menurut Sarah pikirannya itu pas. Pikirannya itu adalah solusi yang terbaik. Tapi ternyata kemudian baru kita tahu itulah yang menjadi pintu gerbang masalah dalam hidupnya. Yang pertama dimulai ketika Hagar hamil. Tentulah Abraham bersukacita karena Hagar hamil. Dan dia memperhatikan Hagar karena kehamilan itu. Tapi kemudian si Hagarnya yang salting. Dia salah tingkah, merasa statusnya sudah naik, bukan lagi hamba, tapi sudah menjadi istri. Dan sikapnya itu ditunjukkannya di depan Sarah. Dalam Kejadian 16 ayat 4 dikatakan, ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, maka dia memandang rendah akan nyonyanya itu. Sikap itu tentu membuat Sarah begitu terluka. Dia menangis, dia gelisah, dia begitu kecewa. Maka dia curhat kepada Abraham. Ternyata Abraham dengan tegas menyerahkan Hagar sepenuhnya kepadanya. Katanya, hambamu itu ada di bawah kuasamu, maka perbuatlah apa yang kau pandang baik baginya. Lalu kemudian Sarah menindas Hagar. Tentu kita tahu tujuannya kalau ditindas. Tujuannya adalah pengusiran secara tidak langsung. Dan memang benar, pada akhirnya Hagar lari dari situ. Dan itulah pengusiran yang pertama. Tapi kemudian dalam pelarian itu, malaikat berbicara kepada Hagar, lalu menyarankan supaya dia kembali kepada Sarah. Kemudian masalah yang kedua dalam teks ini, ketika Sarah melihat Ismail membuli Ishak. Kembali lagi Sarah diliputi oleh kecemasan dan kegelisahan. Karena kali ini persoalannya sangat besar sekali, yaitu soal hak waris. Ismail adalah anak Abraham yang tertua. Tentu dia akan mewarisi nama bapaknya.
Sementara seluruh harta kekayaan mereka adalah harta gonogini. Maksudnya yang mereka peroleh bersama sebagai suami istri. Masakan harta ini jatuh ke tangan Ismail. Kegelisahan hatinya inilah kemudian dia curahkan kepada Abraham, dan dia dengan tegas mengatakan, bahkan memerintahkan Abraham supaya mengusir mereka. Dan itulah pengusiran yang kedua. Dan setelah itu kita tidak temukan lagi dalam Alkitab cerita tentang kegelisahan Sarah sampai ia mati. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, Bapak Ibu semuanya? Hidup mengandalkan jalan pikiran sendiri, mangasaho pikiran dalam bahasa Bataknya, itu akan mendatangkan kemudian hari kegelisahan, kekecewaan, dan penyesalan. Dan apabila itu terjadi, satu-satunya kelepasan atau jalan keluar dari pergumulan itu, bahwa pada akhirnya kita harus kembali menyerah kepada jalan pikiran Allah. Dalam peristiwa ini kita lihat, jalan pikiran Sarah telah melahirkan Ismail. Bapak Ibu tahu apa artinya Ismail? Arti nama Ismail adalah penindasan. Jadi jalan pikiran Sarah telah melahirkan penindasan atau pikiran yang tertindas. Tapi jalan pikiran Allah telah melahirkan Ishak baginya. Ishak artinya tertawa, hati yang gembira. Karena itulah maka Alkitab sangat melarang kita mengandalkan pikiran dan mengajarkan supaya kita menyerahkan diri, percaya kepada pikiran Tuhan. Dan kalau kita menyerahkan diri kepada pikiran Tuhan, jangan pula kita mengajari Tuhan bagaimana Dia harus melakukannya. Karena itu harus hati-hati dalam doa. Jangan doa kita itu kita jadikan menjadi tameng untuk menggurui Tuhan. Bagaimana Tuhan harus melakukan sesuatu kepada kita. Kita bikin petunjuk-petunjuk jalan kepada Tuhan supaya Dia mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Jangan sekali-kali lakukan itu dalam doamu. Tapi kalau kamu berdoa menyerahkan diri, kita harus berani menyerah dengan mengatakan, jadilah kehendakmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua dalam konteks pemeliharaan Tuhan ini adalah pemeliharaan Tuhan adalah yang terbaik. Di sini saya ingin sampaikan kepada kita bagaimana pergumulan Abraham atas anaknya. Saya ulangi lagi, ada 2 kali pengusiran Hagar. Yang pertama, Abram total menyerahkannya kepada Sarah. Tapi yang kedua ini, pengusiran kedua ini benar-benar membuat Abraham kesal, kecewa, sedih, dan gelisah. Sebab yang dia pikirkan adalah anaknya. Abraham bergumul membayangkan bagaimana nanti nasib Ismail ini tanpa pemeliharaan dia. Jangan-jangan nanti Hagar meninggalkannya di padang gurun dan mati.
Karena pada waktu itu Abraham tinggal di Berseba. Itu satu dusun yang terkenal sebagai oasis di padang gurun. Karena di situ banyak air dan banyak sumur. Jadi dusun Berseba itu berada pas di tengah-tengah padang gurun Berseba. Memang padang gurun Berseba ini tidak sama dengan padang gurun Sahara yang pasir halus membentang secara luas semuanya. Padang gurun Berseba ini memang masih ada banyak batu-batuan, dan di batu-batu itu di situ bisa tumbuh beberapa jenis tumbuhan tertentu, termasuk salah satu jenis adalah akasia yang dalam cerita Alkitab ini disebut rumput, tingginya 1 sampai 2 meter. Tapi meskipun begitu, yang namanya padang gurun tetaplah menyeramkan. Karena padang gurun itu identik dengan panas terik yang membara, jalan tanpa arah, tidak ada perteduhan, dan tidak ada air. Konsekuensinya tersesat di padang gurun adalah kematian karena kekeringan. Maka Abraham begitu gemetaran membayangkan semua itu. Dia menangis bagaimana nanti nasib anaknya ini. Tapi dalam kondisi yang terpuruk itulah tiba-tiba Allah datang dan berkata kepadanya, Abraham, jangan takut. Aku yang akan memelihara anakmu. Aku yang mengawal, aku yang menyertai, dan ini janji yang luar biasa, dan kujadikan dia satu bangsa yang besar. Oleh karena itu, dengarkanlah perkataan istrimu itu. Ketika Abraham mendengar firman Allah itu, maka seluruh kecemasannya tanggal. Semua kekhawatirannya lenyap. Dia berubah menjadi tenang. Karena sekarang dia tahu dan yakin bahwa pemelihara anaknya adalah Tuhan. Dan sesuai pengalamannya, pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih baik daripada pemeliharaan manusia. Maka esok paginya dia dengan tulus melepaskan kepergian anaknya, memulai perjalanan hidup yang baru, meninggalkan rumah orang tuanya. Apa pesan penting yang mau kita ambil dari peristiwa ini? Sebagai orang tua, tentu kita semua memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mengawal, dan menjaga anak-anak kita. Tapi ada satu hal yang harus kita mengerti, bahwa kebersamaan kita ada batas waktunya. Ada batas waktunya kita bersama, dan suatu saat kita harus berpisah, harus melepaskan kepergian mereka dari hadapan kita. Yang pertama, kita harus melepaskan kepergiannya saat mereka merantau, sekolah atau kuliah. Yang kedua, saat mereka menikah, lepaskanlah dia membangun rumah tangganya. Yang ketiga, karena ku tengok berita warta gereja Butir 5 tentang duka cita. Yang ketiga adalah meninggalkan dunia ini. Kalau anak kita meninggalkan dunia ini, lepaskanlah dia pergi kepada penciptanya.
Tapi di atas semuanya itu miliki keyakinan ini, bahwa pemeliharaan Tuhan jauh lebih baik. Apa yang membuat Abraham dan orang tua di dunia ini berani dan tulus melepaskan anaknya untuk merantau memulai hidup baru, yaitu iman. Jangkauan mata dan tangan kita sangat terbatas. Tapi Tuhan bukan hanya bisa menjangkau tubuhnya, tapi juga bisa menjangkau jiwa dan rohnya. Karena itu pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ada di sini anak-anak mahasiswa yang anak-anak yang akan berangkat merantau kuliah, karena sekarang masa-masa untuk pemberangkatan kuliah, pesan dari khotbah ini adalah jangan takut, kemudian jangan cemeng, jangan asal bertelepon nangis-nangis, tapi percayakan dirimu kepada Tuhan. Jadikan dia menjadi gunung batumu di tempat perantauanmu. Karena perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih baik. Itu yang kedua. Sekarang pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga ini begitu berharga untuk kita, bahwa setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Ada 2 kali pengusiran Hagar, dan dalam kedua peristiwa itu diceritakan malaikat Tuhan datang dan berbicara langsung kepadanya. Pertama, menyuruhnya pulang kembali menjadi budak Sara. Itu di pengusiran pertama. Yang kedua, menyuruhnya untuk mengangkat dan membimbing Ismail. Semula dalam kedua cerita ini saya melihat bahwa seolah-olah ada kedekatan atau relasi yang kuat antara Hagar dengan malaikat Tuhan. Tapi semakin kita selidiki, ternyata bukan. Kalau kita lihat ayat 17, perhatikan ayat 17, di situ disebutkan Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat berseru kepada Hagar, "Jangan takut Hagar, sebab Allah telah mendengar suara anak itu." Jadi yang Tuhan dengar bukan Hagar. Sekalipun pada ayat 16 Hagar menangis meronta-ronta dengan suara nyaring, tapi bukan itu yang didengar Tuhan. Yang didengarkan Tuhan adalah suara anak itu. Demikian juga dalam peristiwa sebelumnya di pengusiran yang pertama, yang dilihat Tuhan bukan Hagar, tapi anak yang ada dalam kandungannya. Jadi kisah ini dari permukaannya, nampaknya atau kelihatannya Hagar itu yang menyelamatkan Ismail. Tapi sebenarnya sebaliknya, Ismail lah yang sudah menyelamatkan Hagar. Itulah yang saya sebut dengan setiap anak membawa rezekinya sendiri. Dan rezeki itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan rezeki, maka Tuhan menggunakan berbagai cara dan berbagai perantara untuk mengirimkan rezeki kepada anak itu. Dan orang yang di sekelilingnya bisa turut menikmati rezeki anak itu. Karena itu dalam Alkitab banyak diceritakan. Contoh, rumah Potifar diberkati karena Yusuf. Kerajaan Israel diberkati karena hambanya Daud.
dan lain-lain. Jadi setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Saya cerita sedikit pengalaman saya. Pada waktu tahun 2011 yang lalu, kami berencana membangun rumah. Saya khawatir sekali, gantung karena memang dana saya sangat kurang. Waktu itu saya minta nasihat dari seorang teman pendeta senior. Dia memberikan 2 kata kunci kepada saya. Dia katakan begini, ada 2 yang tidak perlu dikhawatirkan. Yang pertama, manteki rumah. Itu bahasa Karo, artinya manteki, membangun dari dasar sekali sampai selesai. Yang kedua, menyekolahkan anak. Jangan takut, karena masing-masing membawa rezekinya, rumah dan anak-anak itu. Dan memang benar, rumah selesai, 6 anak saya semua sekolah dan kuliah. Maka dari sini, dari pengalaman ini saya tarik sebuah kesimpulan. Kalau ada anak yang tidak sekolah atau tidak kuliah, maka masalahnya bukan dalam ekonomi orang tuanya, tapi masalahnya adalah dalam imannya. Yang pertama adalah ketidakpercayaan orang tua. Yang kedua adalah di anak itu sendiri. Dia tidak punya bekal iman, tidak hidup imannya. Lalu kemudian dunia menyesatkan pikirannya. Dan penyesat pikiran anak sekolah dan mahasiswa sekarang ini menurut survei yang terbesar adalah judi online, game. Nah, itu penyesat yang terbesar. Jadi kalau dia tidak punya iman, maka dunia ini bisa menyesatkan dia. Itulah yang ketiga. Sekarang yang terakhir, pesan dari sini adalah sebuah pertanyaan. Dari cerita pengembaraan Hagar dan Ismail ini timbul satu pertanyaan yang logis. Kenapa Ismail yang pingsan, bukan Hagar? Ismail ketika itu seusia anak SMA, umur 16-17. Tentu secara fisik dia sangat kuat, segar dan strong. Sementara pada waktu itu Hagar sudah lansia, sekitar 60 tahun. Mereka dibekali Abraham dengan roti dan 1 kirbat air. Itu isinya sekitar 7 sampai 8 liter air. Mereka berangkat pagi-pagi benar dari rumah Abraham di Berseba. Tapi akhirnya mereka kesasar di padang gurun. Itu sebabnya pada ayat 14 disebutkan mengembara. Dalam Bible disebutkan hape liludo nasida di halongonan. Lilu. Hari begitu panas menyengat. Tentu saja sebentar-sebentar mereka sudah minum. Pas terik, matahari terik di atas, mereka sudah kehabisan air. Itu tadi disebutkan, mereka kehabisan air. Menjelang sore, Ismail sudah dehidrasi, lalu pingsan. Tapi lihat, Hagar masih kuat dan sadar. Di ayat 16 disebutkan, masih mampu dia menangis dengan suara yang nyaring. Ini pertanyaannya. Mengapa Ismail yang pingsan, bukan Hagar? Jawabannya, Ismail kuat secara fisik, tapi Hagar kuat secara mental. Ternyata dalam pergumulan hidup, menghadapi pergumulan hidup, terutama bagi para perantau yang pergi jauh dari rumah dan keluarga, modal utamanya bukan fisik dan bukan bekal, tapi mental. Mental, itulah benteng pertahanan. Dan mental ini
ditempah dari kemandirian iman dan pengalaman. Jadi membiarkan anak untuk mengatasi masalahnya sendiri, itu membuat dia punya kemandirian pengalaman untuk membuat mentalnya. Jadi jangan sedikit-sedikit anak itu harus didampingi gitu. Jadi bisa dia dilepaskan sendiri untuk mengatasi persoalannya. Nah, jadi ternyata dalam pergumulan hidup ini itu yang begitu penting sekali menjadi pertahanan kita, yaitu mental. Jadi inti dari semua percakapan kita hari ini, yang pertama, pikiran Tuhan adalah jalan yang terbaik. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan adalah perlindungan yang paling aman. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, di mana kami bisa mendengarkan sedikit perkataan-perkataan-Mu yang kami gali dari kitab suci-Mu. Apa yang boleh kami percakapkan pada kesempatan ini, Tuhan kiranya yang memberkatinya menjadi firman kekuatan yang memberikan penerangan hati, jiwa, dan pikiran, dan yang membentengi hidup kami semuanya. Terima kasih ya Bapa di sorga, yang selalu memberikan kepada kami lewat firman-Mu pengajaran-pengajaran supaya kami mengerti akan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami memiliki petunjuk-petunjuk dalam perjalanan hidup ini. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya yang menyertai dan memberkati. Juga anak-anak kami yang dekat maupun yang jauh dari kami. Kami serahkan mereka ke dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sebentar lagi seusai ibadah ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang menyertai dan menolong kami, menghantar tibakan kami dengan selamat. Dan Tuhan yang senantiasa memelihara dan menuntun keluarga dan rumah tangga kami. Dalam setiap perkara hidup kami, dalam perjalanan, dalam pekerjaan, aktivitas, rencana dan cita-cita, kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menolong dan memberikan kepada kami petunjuk-petunjuk untuk menjalaninya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Amin. Ede pangaradiota lau memasuhi padidion nabadia nomor 144 ayat sada. Redehita. Martang yang mahita, ale amanami nadi banua gijang, narodo hami tujolom, mabuan akka danakon, saya si maruham,
jalo manasida gabi anak kommu, pasu-pasu jala pargugui manasida, asalam magodang di bagasan hapor siyaon na sitong, dohot pakirimon na mangulu tuho, patugu manasida, asa say burju, mangyaki hanguluan sugot, di bagasan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Hata si paingot di hamu aka natoras nama buah ni anakon si didion di bagasan tikion songonum ma didok. Atong hamu akadongan natoras ni danak si didionon. Tangihon hamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goarni debata ama anak dohoto di porbadia laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahata naung hupatikon tu hamu ai idama sai na donganakku do hamu rasi rasaro ajal ni hasianganon Kobar tutona ni Tuhan Yesus Kristus do ubahen na tapatupa padidionon. Na porsea jala tardidi dapotan hanguluan alai na so porsea hona uhum do sogot. Sudehita nauk tardidi tu bagasan goar ni Yesus Kristus tu bagasan hamatianna dohita tardidi. Atong nauk tertanum dohita rap dohot di bagasan hamatian na dohita terdidi. Atong nauk tertanum dohita rap dohot ibana marhite-hite padidioni di bagasan hamatian. Asa marparange hita di bagasan ngulunay baru songon Kristus nauk kehesian akan ang mate hinorhon ni hasangapon ni amana. Tangihon hamuma dohot hata na tersurat di berita nauli na sinurat ni si Markus dungi adong ma akan mabuan anak konna tu Tuhan Yesus asa dijama alai dipicang aka sisianima nama buani jadi dung diida Tuhan Yesus si sugu marohana didokma loas samuma akada danaki rotuau unang orai hamuna sida ai dia kasih songonido harajaon ni debata atong dihamu aka natoras di bagasan tikion hati dako kauma jolo ha porseau tai di jolo ni debata doh di jolo ni ruasna di bagasan tikion rap madokma hamu au pros Porsea. Mangumia Riana Badia. Nunga di BG hamu hatani debata taringo tu padidion na badiai jalanunga di hati dakon hamu hapurseaon ni halak Kristeni atong adorang somajalo padidion na badia danagon alusi hamuma na husukutonon tu hamu na perjolo di pangido hamu nuaeng didion anak komunon tu bagasan goar ni debata ama anak dohoto di porbadia hobar tu hapurseaon
naung ni hati dakom muna alusna. Napaduahon naulo do hamu marpadan sadarion, laho manugu-nugu jala mamudai, anak komunaon, asa diboto jala dihutun nasida hatani debata alusna. Napatuluhon naulo do hamu marsuru manang, manaruhon nasida tu gereja, laho mangguruhon hatani debata do sitong, songon naung diajarhon tu huriaon, asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Di baheni marpada dohamu sadarion, di jolo ni debata, doho di jolo ni hurion, sai di pargugui Tuhani mahamu, mangulahon saluhu nai, atong tapasahat manasida tu debata, marhite-hite padidion na badiay. Udul mahamura matujulu. Rab jongjong mahamu. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, nunga hupasahatami akada danakon tuho, jala porsea dohami naung dijakoko na sida gabi anakommu, marhite-hite padidion na badion, asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanaon, jala gabe paneat di harajommu. Asi maruham doho diakana toras nidak danakon,
sai pargogoi jala pahot mahapor siaon nasida, jala sayusehom matodim nabadiai, asaboi nasida manogu-nogu dak danakon ro tuadopammu, asarap nasida taruli di haluaon saleleng nilelengna di harajaommu. Amin. Udul mahamu. Mari di mahita sian bukwede nomor 500 sada ayat sada 1-2. Sai ditogu-togu Jesus tondiki nagalei asa orang beau ganggu di panogu onai maradi andoro aku molohu sai jono do Tuhaki nang sita no di pasonggo sai jono do Tuhaki sai diiring Jesus au naga Paborohat dohot mangojar rohata papunguho peliata hatani debata sian pesalmen 50 sada ayat 10 sia songonon dedok akapeliat tu debata ima toddi nama gopu tongodo roha nama gopu dohot nabojok dang ditulak roham ale debata. Amen. Taparade jala tapapungu peliata.
Matangiakom ma piliata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Di parhatopo rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Ison Tuhan, upasahat kami do pilihan hamaletion nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion. Asa gabi dala panidangion, parsauran, doho ulaon asini roha di huriamon. Jala bahem mangulo nami gabi pilihan na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot, parohon harajaon mo, marhiti holong, hasitongan, dohot hadamiom mo, disadok portibion. Jala buhay maroha nami marhiti-hiti todim, asa say totong madok mauliati hami tuho, di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namo Ratuku sangat damai di mana napuna suderai nang serenang berak nang ebeng suden tabu cibana untuk kita be anak kona doa anak kona doa di bantuan Yesus anak kona doa. Aliyaman namin na di banua gijang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom madihami sadarion, angoluan siapari, sesama dosa nami songop panesanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon to pangudsunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jaloma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ko. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasaurhon madamena. Tu todi munabe. Amen. 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 Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas.